jadi ada 3 perusahaan itu yang ini kan itu mengenai perusahaan yang kita teliti itu ya, yang kita teliti 2 orang mahasiswa dan saya sebagai kolaborasi waktu itu kan masih boleh ya, sekarang pun masih boleh, yaitu 2 mahasiswa untuk MM itu dengan 1 pembimbing. Nah itu kolaborasi itu sudah berjalan, alhamdulillah beliau sudah selesai gitu ya. Nah jadi seperti itu. Alternatifnya tadi saya kembali ke topik, kalau itu monopoli, Bapak konsumen itu hanya punya 2 pilihan Pak. Dia mau beli atau dia tidak dapat barang, hanya itu aja. Ya, saya nggak cocok, silakan. Maka si produsen bilang silakan, you nggak mau dengan harga yang saya tawarkan, nggak apa-apa kata dia. Tapi kamu nggak dapat listrik. PLN tinggal ngomong, ya udah nggak mau bayar nggak dapat listrik Anda gitu. Ya toh nggak langganan kan artinya, benar nggak? Nggak cocok misalnya dengan PLN. Ya, kenapa PLN kok nentuin tarif sekian? PLN itu suka ini, mau menang sendiri. Mohon maaf, kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Kalau mati lampu nggak ngomong, tiba-tiba kita lagi nonton Piala Dunia, lagi nonton apa? Mati ya. Betul. Mati ya Pak ya. Kecuali yang dulu pas Jawa Bali itu. Ya itu Bu, di luar skenario, di luar perhitungan. Kayaknya ada yang bocor ya, mohon maaf teman-teman. Ada yang bocor, masuk itu ke telinga. Ya, udah, terima kasih. Ya, jadi kalau seperti itu konsekuensinya hanya 2. Anda mau dapat barang atau Anda tidak dapat barang. Karena no substitute untuk produk itu. PLN tinggal ngomong, ya udah mau langganan listrik sama saya ini gitu ya. Nggak mau ya udah gitu. Atau yang satu lagi siapa Pak saat ini? Masih ada nggak monopoli yang lain selain PLN? Yang paling jelas memang PLN ya. Untuk BBM gimana? Pertamina Bu, Pertamina. Pertamina monopoli juga Bu. Iya. Jadi kan mending kalau naikinnya ngomong kayak sekarang, ayo siap-siap nanti beli Pertalite Anda harus bawa kartu keluarga misalnya. Masa sekarang kita mundur sekian tahun yang lalu ya. Jadi mau beli Pertalite aja harus bawa ini, bawa itu. Ya, kenapa? Ya karena yang disubsidi itu sekarang susah gitu ya. Ya, yang disubsidi harus tepat sasaran katanya. Jadi yang orang yang tidak layak untuk disubsidi nggak boleh beli yang subsidi. Iya kan? Ceritanya kan gitu maunya. Jadi tunjukin kakak. Nah sama Pak kalau mau masuk sekolah juga gitu. Jadi sekolah pinter minta 1 rekening listrik kan gitu ya, pemakaian listrik dalam 1 bulan. Jadi kalau mau nentuin SPP-nya kena berapa itu diminta itu rekening listriknya berapa, nggak bisa bohong lagi kita. Kalau ada air ditanya juga berapa pemakaian airnya kan gitu. Itu salah satu indikator yang biasa kita gunakan, itu ada dalam teorinya Rostow ya. Nah, jadi lihat dia mau ngomong saya orang nggak mampu, tapi listriknya 6.600 Pak. Ya nggak mungkin lah, ya. Bener nggak? Jadi kan nggak bisa kok mengatakan. Jadi saya minta turun ini, gitu ya. Turun diberikan diskon, diberikan potongan, ya nggak bisa. Nanti sekolah udah pintar. Ini kalau kelas sekian, ini masuknya ini listriknya sekian, masuknya ini kan gitu kan nggak mungkin bohong itu. Jadi di compare gitu ya. Oke. Nah setelah itu ini jadi dari situ. Si monopoli karena dia itu sendiri ya Pak ya, Bapak dan Ibu, maka dia menguasai demand company, demand-nya perusahaan itu identik dengan demand-nya industri. Karakteristik yang ketiga ya. Jadi no substitute ya, tidak ada barang pengganti. Kemudian pasar itu dia kuasai sendiri, ya, dia bisa malang melintang di pasar, makanya si monopoli ini bisa
mempunyai ciri karakteristik yang eksklusif ya, hak istimewa ya, yaitu dia bisa namanya memanipulasi harga. Ya, konotasinya positif juga ya, manipulasi bukan seperti kita mengkorupsi, enggak. Manipulasi itu artinya si monopolis bisa memain-mainkan harga. Untuk jenis produk yang sama, dia bisa menjual di beberapa pasar dengan harga yang berbeda-beda. Nah, itu namanya diskriminasi harga. Dia bisa melakukan tingkat diskriminasi dari sampai dengan 3 tingkat. Dari tingkat 1 ya, first, yang kedua, second, sampai third, sampai ketiga. Diskriminasi tingkat 1, diskriminasi tingkat 2, diskriminasi tingkat 3. Ya. Karena dia punya keleluasaan itu tadi. Maka si monopolis akan mengatakan pasar adalah identik dengan saya. Gitu. Bandingkan sekarang dengan yang tadi saya sebut di perfect competition atau pure competition. Artinya apa? Seorang penjual nggak bisa dong mengatakan saya adalah pasar, nggak bisa. Kalau monopoli iya. Demand company sama dengan demand industry. Same dia itu ya. Demand firm sama dengan demand industry. Demand firm, sama dengan demand industry. Ini di monopoli. Tapi di persaingan sempurna tadi apa? Demand firm, demand seorang penjual, seorang produsen tidak sama dengan demand industrinya gitu. Nah, jadi kalau same itu tandanya begini ya. Dikasih coret, Pak. Jadi itu artinya demand firm tidak sama dengan demand industri. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kan banyak kita terus menjelaskan mengenai persaingan sempurna. Ini aja dulu. Jadi ya jadi ekstrim yang banyak large size kemudian menjadi single. Ya, single producer, single seller. Ya kan? Ini dari strukturnya aja dulu. Nah, terus pasar yang lain apa? Nah, yang berada di antara kedua ekstrim. Ya, ekstrim ini. Makanya yang between. Ya, between itu ada di antara keduanya. Ya, apa itu? Nah, muncullah sebetulnya itu yang pertama kali teori ini diciptakan itu ada 5 strukturnya itu. 2 sudah kita bahas, ya kan? Nah, yang between siapa? Kan ini, between itu berada di antara kedua ekstrim. Nah, muncul yang selebihnya dari penjual yang sangat besar, large size ya, menjadi agak berkurang. Nah, kan agak berkurang ada sih besar, masih besar, tapi tidak sebesar pada persaingan sempurna gitu. Nah, itu makanya disebut monopolistic competition. Ya. Jadi masih di dalam between tadi ya, karena ini ekstrim gitu ya. Nah, tapi ini cukup banyak. Nah, contoh sekarang apa kira-kira produknya? Masih banyak ya. Bapak bisa cari produk-produk dalam kemasan ya. Ya toh. Kalau telur ayam nggak akan dikemas, Pak. Wortel juga tidak akan dikemas, tapi yang ini produknya sudah dikemas dalam kemasan. Nah, berarti ciri pertama dari sisi produknya diferensiasi. Different itu artinya apa? Ada berbeda, walaupun jenisnya sama. Ya toh? Makanan, minuman, ya. Ya toh? Kan banyak jenisnya, tapi masih jenis itu, cuman kan sudah banyak diproduksi oleh, jadi tinggal yang monopolistik itu di sini orang supaya mengenal produknya maka perlu apa? Perlu namanya iklan, ya, advertising. Sebab kalau nggak diberikan merek, perlu brand, ya toh.
Bapak beli telur, merek enggak usah merek-merekan. Beli apa kentang, enggak pakai merek-merekan. Orang tahu kentang mana